Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Ingat tetap jaga kondisi tubuh selama pandemi ini ya. Tingkatkan terus stamina-nya, jangan lupa makan dan minum yang bergizi-gizi ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang teknologi formulasi sediaan semi padat dan cair. Materi yang kita bahas kali ini yaitu tentang suspensi. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu atau pernah mendengar apa itu suspensi, atau mungkin kalian sudah pernah menggunakan sediaan dalam bentuk suspensi. Iya, suspensi ini suatu sediaan dalam suatu farmasi ya, suatu bentuk sediaan dalam suatu farmasi. Jadi jangan sampai salah mengartikan bahwa suspensi di sini adalah ya suspensi motor ataupun mobil ya teman-teman, karena sangat jauh. Mungkin kalau kalian coba cari di Google suspensi, itu yang keluar pasti ya suspensi motor atau mobil gitu ya. Tapi kalau kalian pakai keyword suspensi sediaan farmasi nanti baru keluar gitu ya. Oke, lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama ya teman-teman. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan loncengnya. Like video ini kalau kalian menyukainya, dan juga share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi karena kelihatannya kalian sudah sangat antusias ya, mari kita masuk ke pembahasannya. Ya, ini contoh kurang lebih satu atau dua dari bentuk sediaan suspensi yang ada di pasaran, dan mungkin kalian sudah pernah menggunakan atau sudah tahu ya teman-teman. Di sini ada contohnya Candistatin ya, yang isinya nystatin. Ia merupakan oral suspension atau suspension oral, dan juga yang terkenal yaitu golongan obat antasida ya. Contohnya di sini ada Milanta. Nah, antasida ini juga kebanyakan dihantarkan dalam bentuk sediaan cair suspensi, ataupun nanti ada yang lainnya yaitu sediaan tablet kunyah ya teman-teman. Ya, lalu sebelum kita masuk ke sediaan suspensi, kita harus mengerti atau mengetahui dulu apa itu suspensi. Tentunya mungkin kalian sudah menempuh mata kuliah farmasi fisik, pasti tahu ya apa yang dimaksud dengan suspensi. Ya, mungkin kalau kalian masih ingat ada di bab dispersi koloidal gitu ya. Yang dimaksud dengan suspensi yaitu sistem dua fase, di mana satu fase terdistribusi atau terdispersi sebagai partikel atau padatan di dalam fase kedua, atau kita sebutnya dengan fase kontinu atau fase cair. Ya, kalau di pertemuan atau pembahasan kita kemarin tentang emulsi, kita juga mengenal fase kontinu ya, atau fase cair, atau kita sebutnya kemarin fase pembawanya gitu ya teman-teman. Nah, fase terdispersi ini disebut sebagai fase dalam, sedangkan fase kontinu disebut juga fase luar. Lalu ukuran partikel fase terdispersi atau fase dalamnya itu sekitar 0,5 mikrometer atau mikron gitu ya, atau lebih gitu. Tapi nanti tidak boleh terlalu besar ukurannya ya teman-teman. Karena apa? Nanti kita akan bahas lebih di dalam atau di belakang ya. Ya, lalu untuk sediaan suspensi menurut Farmakope Indonesia edisi keempat, sediaan suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ya, jadi di sini fase kontinunya berupa cairan, dan juga fase dalamnya berbentuk partikel atau padatan. Tetapi harus diingat di sini bahwa ini tidak larut ya teman-teman, jadi bukan termasuk larutan karena dia terdispersi sempurna. Jadi tidak terlarut sempurna gitu ya. Jadi nanti fase dalamnya atau partikel padatnya akan terdispersi atau menyebar di dalam pelarutnya gitu ya.
Ya, lalu pembagian sediaan suspensi berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada oral aqua suspension yang akan nanti kita bahas ya. Lalu yang kedua ada dry syrup atau oral suspension yang harus direkonstruksi dulu. Mungkin kalian kalau mau mempelajarinya bisa melihat pada video saya sebelumnya ya tentang dry syrup atau sirup kering. Lalu yang ketiga ada topical suspension. Ya, untuk suspensi ini juga bisa kita gunakan untuk obat-obat yang dihantarkan dalam bentuk injeksi ya teman-teman. Walaupun tidak banyak tetapi ada gitu ya. Tapi pada penjelasan kali ini kita akan lebih fokus kepada oral suspensionnya ya teman-teman. Lalu kenapa sih harus dibuat sediaan suspensi padahal toh tidak bisa larut juga gitu ya. Nah, ini adalah beberapa alasan kenapa bahan aktif diformulasikan dalam bentuk suspensi. Yang pertama, beberapa orang sulit menelan obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Jadi kita buat untuk sediaan yang diminum gitu ya, lebih mudah untuk dicerna atau dikonsumsi oleh pasien. Lalu yang kedua, sukar larut dalam air. Iya, mungkin kita punya alasan yang lain ya. Kalau obat sukar larut air itu bisa dibuat dalam bentuk sediaan topikal mungkin, ataupun dibuat dalam bentuk emulsi gitu ya. Tetapi kalau kita buat dalam bentuk sediaan emulsi dirasa kurang tepat gitu ya. Ataupun kalau kita buat dalam sediaan topikal membutuhkan penetrasi yang bagus sehingga masuk ke sistemik gitu ya. Nah, itu nanti akan sukar sekali dan banyak tantangannya. Maka dari itu lebih baik kita buat dalam bentuk sediaan suspensi. Lalu yang ketiga dalam bentuk terlarut berasa pahit. Nah, jadi untuk zat aktif yang kelarutannya mungkin jelek tetapi rasa dan baunya yang kurang enak, nah itu kita bisa modifikasi atau kita bisa buat dalam bentuk sediaan suspensi sehingga nanti rasa dan bau dari zat aktifnya itu tidak terlalu mencolok atau mendominasi gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena sekali lagi ini dia tidak terlarut gitu ya, dia cuma terdispersi, jadi rasa pahit dan bau yang kurang enak pun juga tidak terlarut, sehingga rasa pahit, bau yang kurang enak bisa ditutupi gitu ya. Lalu yang keempat, lebih stabil secara kimia daripada bentuk terlarutnya. Ya, karena beberapa zat aktif ada yang tidak stabil secara kimiawi kalau dia terlarut gitu ya, apalagi dengan menggunakan air. Lalu yang kelima, lebih siap secara bioavailabilitas daripada bentuk tablet atau kapsul. Ya, tentunya karena dia sudah terdispersi dan partikelnya pun kecil ya, jadi lebih cepat mungkin menghasilkan efek atau absorpsinya dibanding dengan tablet atau kapsul yang butuh waktu hancur dulu baru menjadi agregat gitu ya, agregat baru terdisolusi, setelah terdisolusi baru terabsorpsi. Makanya itu secara bioavailabilitas lebih baik daripada sediaan tablet atau kapsul. Ya, lalu apa saja sih persyaratan kalau kita mau membuat suspensi yang bagus gitu ya, yang baik? Ya, karakteristik fisik suspensi yang baik itu yang pertama, suspensi harus tetap homogen sampai tanda waktu atau batas waktu tertentu minimal antara waktu penggojokan dalam wadah sampai dituang untuk sejumlah dosis yang diperlukan. Lalu yang kedua, endapan yang terbentuk pada saat penyimpanan harus mudah redispersi dengan pengocokan atau penggojokan yang tidak terlalu kuat. Lalu yang ketiga, suspensi kemungkinan memerlukan pengental untuk mengurangi kecepatan pengendapan dari partikel. Tetapi viskositasnya tidak boleh terlalu tinggi atau tidak boleh terlalu kental sehingga nanti sulit dipindahkan dari wadah ke alat penakar atau sendok gitu ya. Lalu yang keempat, partikel yang tersuspensi harus kecil dan uniform untuk mendapatkan sediaan yang halus, acceptable dan bebas dari gritty texture atau gritty texture itu berpasir. Iya, jadi kalau suspensi kita digojok, setelah digojok dia tidak mudah mengendap gitu ya.
ketika kita tuangkan ke sendok dia masih terdispersi homogen, berarti itu suspensinya bagus gitu ya teman-teman. Lalu ketika disimpan dia tidak mudah mengendap gitu ya, atau mengendapnya itu dalam jangka waktu yang lama, tidak cepat. Nah, itu berarti suspensi kalian baik gitu ya. Lalu untuk viskositas ini agak tricky ya teman-teman, karena kalau viskositasnya terlalu tinggi nanti sulit untuk dipindahkan ke sendoknya gitu ya, atau dikeluarkan dari botolnya. Tetapi kalau viskositasnya terlalu rendah nanti akan mempercepat sedimentasi atau pengendapan gitu ya. Nah, maka dari itu nanti kita harus buat tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Lalu yang keempat, partikel harus kecil dan uniform, jadi harus seragam dan ya seperti tadi ya, sekitar 0,5 mikron atau kurang lebih bagus gitu ya. Karena apa? Karena ya partikel yang kecil luas permukaannya besar ya. Semakin besar luas permukaan, maka semakin luas juga permukaan yang akan kontak dengan pelarutnya atau fase luarnya ya teman-teman. Sehingga nanti akan ada gaya ke atas gitu ya, akibat dari kerapatan pelarutnya atau kekentalan pelarutnya juga, sehingga nanti partikel suspensi yang kecil akan lebih melayang gitu ya. Tetapi kalau partikelnya besar-besar nanti mudah mengendap karena berjadinya besar dan luas permukaannya juga kecil gitu ya. Ya, sekarang lalu bagaimana preformulasinya kalau kita mau membuat sediaan suspensi yang seperti itu? Nah, sebelum kita masuk ke formulasinya, maka kita harus melakukan tahapan preformulasi. Pada tahap awal, formulator harus mengetahui sifat fisikokimia dari bahan aktif, termasuk apa saja, mulai dari organoleptis, kemurnian, ukuran partikel, lalu bentuk dan surface area gitu ya, atau permukaan partikel, muatan statiknya, lalu kelarutannya, kecepatan melarutnya, lalu berapa koefisien partisinya, konstanta ionisasinya, sifat kristal dan bentuk polimorfnya ya. Setelah itu stabilitas kimia dan fisikanya, stabilitas padat dan dalam air, densitas absolut dan bulk, hygroskopisitas, flow excitability, dan excipient compatibility. Nah, semua itu kalian harus ketahui terlebih dahulu ya. Jadi dicari terlebih dahulu dasar teori dari zat aktif yang akan kita gunakan atau kita formulasikan sebagai suspensi. Setelah kita melakukan preformulasi, lalu kita lanjutkan ke tahapan formulasi suspensi. Yang pertama kita bahas yaitu kontrol ukuran partikel. Ya, agak hati-hati ya teman-teman kalau membaca kontrol nanti ya. Next, ukuran partikel bahan aktif harus halus. Bila ukuran partikel lebih dari 5 mikron akan mengakibatkan rasa atau sensasi berpasir. Jadi kalau kita minum suspensi, pelarutnya sudah habis, perasanya sudah hilang, tapi di lidah masih ada tekstur kasar atau berpasir. Nah, itu tidak diharapkan ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus mengontrol ukuran partikelnya sehingga tidak lebih dari 5 mikron gitu ya. Ukuran partikel suspensi dapat berubah atau bertambah besar daripada saat produksi atau fabrikasi karena adanya perubahan kelarutan bahan aktif akibat suhu. Contohnya paracetamol makin meningkat suhu maka kelarutannya semakin tinggi, sedangkan pada penurunan suhu terjadi rekristalisasi atau tumbuh kristal atau mengkristal gitu ya. Iya, jadi pada dasarnya itu suspensi ini kan memiliki kecenderungan yang tidak stabil terhadap thermal atau pemanasan gitu ya. Karena nanti ini akan berkaitan dengan energi gas bebas permukaan gitu ya, yang membuat sistem menjadi tidak stabil gitu ya. Dengan adanya sistem partikel yang tidak stabil tadi,
mengakibatkan partikel-partikel dengan energi tinggi itu cenderung nanti dia mengelompok atau menggabung menjadi satu. Nah, kalau bergabung menjadi satu nanti bisa jadi besar ya. Jadi ukuran partikelnya akan lebih dari 5 mikron gitu ya. Iya, nanti kita akan pelajari di belakang gitu ya, yang namanya flokulasi atau penggabungan partikel pada partikel suspensi gitu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada bahan tambahan atau eksipien. Nah, eksipien apa saja yang akan kita butuhkan kalau mau buat formula suspensi, atau bahan tambahan yang seperti apa yang kita bisa gunakan untuk membuat suatu suspensi gitu ya. Yang pertama, pertimbangan dalam memilih bahan tambahan atau eksipien. Yang pertama harus memiliki kompatibilitas dengan zat aktifnya gitu ya. Yang kedua harus memiliki stabilitas yang spesifik gitu ya pada temperatur tertentu. Lalu yang ketiga, memiliki kompatibilitas dengan bahan tambahan lainnya. Dan yang keempat, ya biasanya kalau di industri itu dari biaya atau harga. Nah, harga nanti akan berhubungan dengan ketersediaan gitu ya. Jadi yang keempat, kita cari bahan tambahan yang banyak tersedia dan harganya relatif murah, sehingga nanti biaya produksinya juga akan lebih murah. Jenis bahan tambahan yang digunakan di sini ada beberapa yang saya sebutkan ya. Nanti selain ini mungkin ada bahan tambahan lain yang biasa ditambahkan gitu ya, tetapi pada umumnya bahan tambahan yang akan kita gunakan dalam sediaan suspensi kurang lebih seperti ini ya. Yang pertama ada dispersing agent. Dispersing agent ini nanti tugasnya untuk ya mendispersikan zat aktif secara homogen, secara baik gitu ya. Contoh dispersing agent kita bisa menggunakan wetting agent, devofloating, all through dispensing agent. Lalu ada protective colloid, inorganic electrolyte gitu ya. Yang pertama kita bahas yaitu wetting agent. Ya, wetting agent atau bahan pembasah. Kita bisa menggunakan yang pertama yaitu solvent atau pelarut gitu ya. Dapat sebagai wetting agent contohnya alkohol gitu ya, non alkohol, alkohol, gliserin, propylen glikol, polyethylene glikol. Nah, itu termasuk dari heating agent yang sifatnya solvent. Atau selanjutnya kita bisa menggunakan dari jenis surfaktan gitu ya. Contohnya ada surfaktan anionik seperti sodium laurin sulfat gitu ya, dioktil sodium sulfosuksinat ya. Ataupun kita bisa menggunakan surfaktan non ionik, contohnya polisorbat atau twin gitu ya, sorbitan ester atau span. Ya, penggunaan surfaktan sebagai wetting agent ini sekitar 0,1%. Ya. Kenapa surfaktan bisa kita gunakan sebagai dispersing agent? Nanti kita akan bahas lebih di belakang ya. Lalu untuk oral biasanya digunakan yang twin dan span ya. Tapi kalau untuk sediaan yang topikal bisa menggunakan yang sodium laurin sulfat tadi ya. Ya, tapi kerugian kalau kita menggunakan surfaktan untuk dispersing agent bisa menghasilkan foam atau deflocculated system. Ya, bisa membentuk busa ya, ataupun membentuk sistem deflokkulasi. Sistem deflokkulasi itu seperti apa nanti kita bahas di belakang. Ya, lalu landasan teori wetting agent bisa kita gunakan sebagai dispersing agent. Yang pertama, karena tahapan kritis pembuatan sediaan suspensi adalah mencampurkan partikel padat ke dalam pembawanya, yaitu pembasahan partikel padat untuk mendapatkan dispersi yang stabil. Pembasahan atau wetting partikel padat adalah pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Iya teman-teman, jadi kalau partikel dari suspensi atau zat aktifnya itu bisa terbasahi, maka nanti akan mendapatkan sistem dispersi yang stabil pada suspensi kita gitu ya.
Nah, sebetulnya pembasahan itu seperti apa? Jadi kalau kita ibaratkan ini adalah partikelnya ya. Mungkin kalau kalian sudah mendapatkan atau pernah menempuh mempelajari materi tentang fenomena antarmuka, bahwa kalau padatan seperti ini itu memiliki gaya antarmuka atau gaya permukaan, yang satu padatan dan yang satunya adalah udara gitu ya. Jadi kalau ini partikelnya ya, nah di luarnya yang menyelimuti di luar ini sini sisi-sisi ini adalah udara. Nah, kalau kita mau terbasahi maka kita harus mengusir udaranya, dan nanti udaranya akan digantikan dengan air atau pembasahnya gitu. Ya, jadi kalau kalian mau mandi gitu ya. Nah, tanpa kalian sadari bahwa di permukaan kulit kalian itu ada gaya partikel antara kulit kalian, padatan, dan juga udara yang di sekitar gitu ya. Nah, kalau mau kulit kalian terbasahi maka udaranya harus diusir atau dihilangkan dan diganti oleh cairannya atau pelarutnya, sehingga nanti kulit kalian bisa terbasahi gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah landasan teori dari wetting atau pembasahan. Iya, seperti ini ya, proses pembasahan melibatkan surface dan interface gitu ya. Umumnya serbuk yang sedikit lipofik atau hidrofobik tidak menimbulkan banyak masalah dan mudah dibasahi. Sedangkan serbuk yang sangat lipofobik atau sangat hidrofobik tidak mengambang di permukaan gitu ya, karena pembawa air yang diakibatkan oleh besarnya energi interfasial antara serbuk dengan pembawa. Ya, energi interfasial itu adanya energi yang berada di permukaan gitu ya. Nah, maka dari itu kalau sangat lipofobik atau sangat hidrofobik maka kita wajib menggunakan wetting agent sebagai pembantu proses pembasahannya ya teman-teman. Nah, untuk wetting agent ini kita juga bisa menggunakan jenis surfaktan ya, tetapi nanti kita memilih surfaktan yang memiliki nilai HLB sekitar 7-9. Ya, lalu untuk pemilihan surfaktan ya, yang pertama harus kompatibel, dan yang kedua harus bisa digunakan atau efektif dalam konsentrasi yang sangat kecil atau minimum gitu ya teman-teman. Ya, lalu kenapa sih surfaktan bisa menjadi wetting agent gitu ya? Karena surfaktan itu seperti di materi sebelumnya, mungkin di farmasi fisik juga tentang tegangan antarmuka ya, bahwa surfaktan itu bisa mengurangi tegangan permukaan. Jadi kalau tadi ya ini partikel padatan, lalu ini pelarut airnya gitu ya, mereka tidak bisa menyatu gitu ya, karena saling memiliki gaya sendiri-sendiri gitu ya, gaya tegangan sendiri-sendiri. Nah, nanti supaya bisa menjadi satu atau mungkin partikelnya terbasahi, maka si surfaktan ini akan menghilangkan tegangan permukaan pada partikelnya itu ya teman-teman, walaupun nanti tidak bisa sampai 0 gitu ya tegangan permukaannya, tapi setidaknya dia akan mengurangi tegangan permukaan gitu. Ya, contoh dari surfaktan ada dari kelompok hidrofilik koloid ya, sebagai pembasah. Contohnya di sini ada golongan akasia ya, golongan gom itu. Lalu ada bentonite, tragakan, alginat, selulosa, turunan atau derivat selulosa gitu ya.
lalu juga ada dan lain-lain ya, itu nanti sifatnya sebagai protective colloid, yaitu membungkus partikel padat hidrofobik dengan cara multimolekular layer. Ya, jadi hidrophilic colloid ini nanti dia akan menyelubungi gitu ya teman-teman, atau membuat jacket gitu ya, atau layer. Iya, lalu masih berhubungan dengan tegangan permukaan tadi ya, seperti tadi di awal kita bahas, karena mereka memiliki energi bebas permukaan yang sehingga membuat sistem tidak stabil tadi ya antar partikel, sehingga mudah atau cenderung untuk bergabung gitu ya. Iya, kenapa dia cenderung mudah bergabung partikel-partikel pada suspensi ini? Karena di dalam situ ternyata ada gaya van der Waals. Walaupun gaya van der Waals-nya lemah ini, tetapi dengan gaya van der Waals dan ketidakstabilan dari partikel-partikel suspensinya itu nanti akan menyebabkan dia bergabung menjadi satu, atau kita biasa namakan ya flokulasi gitu ya, kita sebutnya flokulasi. Tetapi kalau sampai menjadi agregat itu adalah flokulasi yang sangat kuat, jadi mereka akan berikatan satu dengan yang lain, membentuk partikel yang lebih besar dengan ikatan yang jauh lebih kuat. Nah, itu kita sebutnya dengan agregat atau agregasi gitu ya. Suspensi adalah sistem yang secara termodinamik tidak stabil. Bila tidak dikocok dalam waktu yang lama, partikel-partikel akan mengalami agregasi, pengendapan, dan kadang-kadang bisa cracking. Ya, kalau agregasi tadi bergabung menjadi satu, menjadi partikel yang lebih besar. Kalau pengendapan itu sedimentasi ya, pengendapan di dasar botol. Kalau cracking itu iya, cracking merupakan salah satu masalah yang sangat sulit yang harus diatasi pada saat formulasi suspensi. Karena cracking tidak dapat diatasi dengan pengecilan ukuran partikel dan juga peningkatan viskositas medium. Cracking dapat diatasi dengan sistem flokulasi, yaitu apabila partikel bergabung dengan ikatan yang lemah dan longgar. Partikel yang terflokulasi cepat mengendap, membentuk volume endapan yang lebih besar tetapi mudah redispersi. Iya, jadi kalau kita tidak menginginkan atau mengurangi resiko terjadinya cracking pada suspensi kita, maka kita buat sistem yang flokulasi. Untuk di suspensi ini nanti ada dua sistem ya, ada sistem flokulasi dan sistem deflokulasi ya. Iya, kalau sistem flokulasi seperti itu tadi ya. Kalau sistem flokulasi dia cepat mengendap tetapi mudah diredispersi. Lalu biasanya volume endapannya besar gitu ya. Karena dia mudah mengendap sehingga mungkin tampilannya nanti cenderung tidak baik gitu ya teman-teman. Kalau sistem yang terdeflokulasi itu sebaliknya ya. Iya, jadi mengendapnya kalau yang deflokulasi secara perlahan-lahan biasanya terbentuk volume endapan yang kecil gitu ya. Tetapi akan sulit untuk diredispersi gitu. Jadi kalau kita bayangkan sistem flokulasi itu partikelnya agak besar-besar ya. Nah, kalau dia besar otomatis cepat mengendap. Tetapi di situ ikatannya cenderung lemah gitu ya. Karena kalau besar, nah nanti di antara atau di tengah-tengah partikel itu ada ruang kosong. Nah, nanti ketika kita gojok dia akan mudah terlepas atau terdispersi lagi. Tetapi kalau yang sistem terdeflokulasi itu partikelnya cenderung lebih kecil. Nah, karena partikelnya cenderung lebih kecil, maka
volume endapan yang terbentuk biasanya sedikit gitu ya, dan kecepatan pengendapannya itu lama gitu ya, karena dia cenderung lebih lama untuk melayang. Tetapi kalau yang kecil-kecil ini menumpuk di dasar, iya, nanti dia akan menyatu dan rongga antar partikelnya ini juga kecil sehingga dia menjadi lebih rapat. Nah, menjadi lebih rapat itu akan menyebabkan agregasi dan bisa menyebabkan caking. Iya, jadi kalau begitu kita lebih baik membuat sistem suspensi yang flokulasi atau deflokulasi kira-kira yang bagus. Iya, karena kalau dari segi tampilan juga kalau cepat mengendap itu lebih jelek gitu ya. Sedangkan sistem terdeflokulasi karena mengendapnya lama, otomatis tampilannya juga jauh lebih menarik atau baik gitu ya dibanding dengan sistem flokulasi. Ya, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu kita harus bisa mendapatkan suatu kondisi yang optimum sehingga terflokulasi dan deflokulasi juga gitu ya. Jadi partikelnya tidak cepat mengendap, tetapi ketika digojok atau diredispersi dia mudah terdispersi lagi. Nah, itulah tujuan dari kita mempelajari dasar teori dari suspensi gitu ya teman-teman. Ya, kalau surfaktan nanti ada jenis ionik dan non-ionik seperti tadi ya. Terus efek flokulasi oleh surfaktan nanti tergantung dari sifat fisikokimia dan juga konsentrasinya. Lalu selanjutnya ada polimer yang kita juga bisa gunakan sebagai dispersing agent. Polimer bekerja sebagai flocculating agent. Sebagian rantai polimer atau rantai hidrokarbon nanti terabsorpsi pada solid liquid interface gitu ya, atau antarmuka dari cairan dan padatan atau partikel, dan bagian yang lain atau gugus polarnya berada dalam medium atau pelarutnya. Fenomena absorpsi polimer ini dipengaruhi oleh suhu, solvent, dan permukaan adsorbennya. Ya, stabilitas fisik suspensi dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan cara yang pertama meningkatkan viskositas medium dispersi. Kenapa seperti itu? Ya, karena semakin kental, semakin rapat mediumnya ya. Lalu semakin kental viskositasnya, maka partikel dari suspensinya tidak akan mudah mengendap. Seperti kita kalau memasukkan batu ke dalam gelas ukur yang diisi air ya. Nanti kita bandingkan dengan batu yang sama kita masukkan ke dalam gelas ukur yang berisi minyak. Tentunya dengan minyak yang viskositasnya lebih tinggi akan lebih lama batunya untuk sampai ke dasar atau mengendap. Lalu yang kedua, kita bisa mengecilkan ukuran partikel yang terdispersi. Ya, semakin kecil ukuran partikel, beratnya juga semakin kecil gitu ya. Jadi lebih ringan sehingga dia mudah melayang. Lalu yang ketiga, mengurangi perbedaan berat jenis antara partikel dan medium dispersinya. Dapat dilakukan dengan meningkatkan densitas cairan dengan cara menambahkan poliol antara lain seperti gliserin ataupun sorbitol. Ya, selain itu nanti kita juga harus melihat reologi atau sifat alirnya ya teman-teman. Nah, ini juga cukup penting dalam sediaan suspensi gitu ya. Apakah nanti kita ingin membuat suspensi dalam sistem sifat aliran Newtonian atau non-Newtonian. Ya, mungkin untuk kalian yang mau merefresh atau mempelajari lagi tentang reologi, bisa lihat video saya yang di Farmasi Fisik tentang reologi ya teman-teman. Ya, pemilihan tipe aliran sediaan tergantung pada stabilitas sistem dan kemudahan penggunaannya. Bisa non-Newtonian atau non-Newtonian. Nah, non-Newtonian ini biasanya pseudo plastik,
thixotropik atau cairan dilatan. Ya, lalu kita bisa menambahkan suspending agent atau viskositas modifier. Contohnya di sini hidrokoloid meningkatkan viskositas air dengan meningkat atau dengan menjebak molekul air di antara rantai interwen makromolekuler sehingga bisa menghambat pergerakan air. Sehingga nanti viskositasnya meningkat, hambatan sedimentasinya juga meningkat. Sehingga stabilitas fisik suspensi meningkat. Ya, kita tidak perlu mengganti minyak dengan air, tidak perlu mengganti air dengan minyak, tetapi kita bisa menggunakan air yang kita ditambahkan dengan viscosity modifiers tadi, sehingga nanti airnya kerapatannya lebih besar gitu ya teman-teman, sehingga hambatan sedimentasinya pun juga besar. Hidrokoloid di sini dibagi menjadi 4 kategori ya. Penggunaannya sebagai suspending agent bisa tunggal ataupun kombinasi. Nah, lalu kalau kita mau menggunakan suspending agent sebagai dispersing agent ya, yang idealnya itu suspending agent yang pertama ya dari structure vehicle ya, vehicle, jadi bisa memberi gambaran untuk sistem pembawanya nanti ya, atau sistem penghantarannya, apakah flokulasi atau deflokulasi. Setelah itu harus memiliki viskositas yang tinggi gitu ya, walaupun dia menggunakan low shear ya, dengan pengadukan yang kecil waktu proses pembuatannya ya. Nah, mungkin sharing stres dan lain-lainnya nanti kalian juga bisa pelajari di bab tentang rheology. Ya, lalu juga viskositasnya tidak terlalu terpengaruhi oleh temperatur ya, ataupun proses yang rusak akibat temperatur gitu ya. Ya, lalu bisa masih toleransi atau masuk dalam range elektrolit dan bisa digunakan dengan range pH yang luas. Ya, nanti juga it should exhibit yield stress ya. Untuk yield value itu juga nanti ada di bab rheology. Mungkin nanti kalian bisa kunjungi video saya tentang rheology ya, apa itu yield value atau yield stress ya. Ya, lalu harus kompatibel dengan excipient dalam formula ya. Dan yang terakhir tidak boleh toksik atau beracun. Ya, contohnya yang pertama ada karboksi polymethylene atau biasanya kita sebutnya karbopol atau karbomer ya. Merupakan sintetik dari polimer. Penggunaannya sampai 0,5% ya untuk sediaan topikal, grade tertentu, dapat digunakan untuk peroral, viskositasnya rendah. Untuk peningkatan pH-nya bisa 6 sampai 11 sehingga viskositasnya menjadi tinggi. Ya, lalu bisa menggunakan dari kelompok colloidal silicon dioxide ya, contohnya aerosil atau kapsoksil. Penggunanya sampai 4% untuk sediaan topikal, dapat sebagai thickening agent pada suspensi non-aqueous. Ya, lalu ada kelompok dari polisakarida dan golongan gum ya, seperti gum akasia tadi, lalu juga teragakan. Iya, tapi biasanya kalau kita menggunakan gum akasia, golongan akasia, kombinasinya dengan teragakan. Jadi keduanya ini dikombinasikan biasanya ya. Lalu selanjutnya ada kelompok dari alginat gitu ya, atau asam alginik, biasanya sebagai suspending agent yang mirip juga dengan teragakan. Lalu kita bisa juga menggunakan starch atau omilum, biasanya dikombinasikan dengan teragakan atau CmCna gitu ya. Lalu bisa juga dengan menggunakan sodium stat-glycolate gitu ya. Kalau merek dagangnya yang terkenal Explotab atau Primogel gitu ya, yang merupakan derivat amilum kentang juga bisa.
Nah, nanti bisa juga kita menggunakan water soluble selulosa. Ya, fungsinya ini bisa menghasilkan larutan koloid yang viskositasnya cocok sebagai suspending agent. Lalu ada golongan metil selulosa atau merek dagangnya Selapal ya. Lebih mudah larut dalam air dingin dan daripada air panas. Selanjutnya ada hidroksi etil selulosa yang terkenal merek dagangnya Natrosol 250. Lalu ada sodium karboksimetil selulosa gitu ya dengan merek dagang selulosa dan lain-lain. Lalu ada mikrokristalin selulosa atau yang biasa kita sebut Avicel. Lalu selanjutnya ada preservatives. Preservatives ya. Nah, preservatif itu contohnya apa? Atau merupakan apa sih dia ya? Iya, kalau kita tidak tahu atau masih asing mungkin kita sebutnya adalah pengawet gitu ya. Karena mikroba seperti bakteri, jamur, yeast atau kapang selain bisa merugikan pasien dapat juga merubah sifat fisika kimia sediaan sehingga nanti suspensi kita mudah rusak atau tidak stabil, lebih tidak stabil gitu ya. Perubahan sifat fisika kimia pada sediaan bisa kita lihat dari fisiknya, yaitu perubahan warna, perubahan viskositas, lalu sifat alirannya, mungkin nanti keluar gas atau bau yang kurang enak atau berbeda dari awal kita buka sediaannya. Kalau dari kimianya bisa mengalami hidrolisis sehingga nanti pengawetnya tidak efektif, ada perubahan atau pergeseran pH gitu ya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan juga coloring agent. Ya, coloring agent atau bahan pewarna. Tentunya yang harus diperhatikan yaitu suspensi oral hanya menggunakan pewarna yang dianjurkan gitu ya. Ada kodenya FD, F besar, D besar, dan C, atau D besar dan C besar. Kalau suspensi topikal bisa menggunakan DNC external color. FDC itu apa? Nah, itu nanti mungkin saya bisa bahas di lain pembahasan ya untuk jenis-jenis pewarna gitu ya. Ya, tapi tentunya nanti masing-masing negara juga memiliki peraturan sendiri ya untuk penggunaan pewarna ini dalam suspensi dan untuk sediaan farmasi lainnya ya. Dan nanti bisa tergantung dari peraturan pada masing-masing negara gitu ya teman-teman. Tujuan kita memberikan pewarna sudah pasti untuk memperbaiki estetikanya ya, sehingga nanti warnanya bagus, tampilannya lebih bagus, orang lebih suka gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan sebagai identitas produk gitu ya, ataupun nanti untuk menggambarkan rasa dari produknya gitu ya. Kalau mungkin rasa stroberi kita bisa menggunakan warna pink gitu ya. Kalau jeruk kita bisa menggunakan warna orange gitu. Nah, lalu ini ada preparation of suspensi. Jadi proses pembuatan suspensi skala kecil ya, skala batch kecil atau proses eksperimen di laboratorium. Ya, yang pertama tahapannya ada drug dispersion, lalu yang kedua ada preparation of structure vehicle addition of drug, yang ketiga ada addition of the other formula adjuncts, yang keempat ada deaeration followed by making up to final volume, yang kelima ada homogenization, yang keenam ada in process testing, dan yang ketiga ada transfer and filling. Ya, yang pertama kita melakukan drug dispersion dulu ya, yaitu untuk memudahkan dispersi bahan aktif ditambah larutan pekat wetting agent dalam sedikit pembawanya, lalu kita lewatkan dalam suatu alat yang namanya colloid mill gitu ya, sehingga nanti pembahasannya optimal. Ya, colloid mill itu mungkin kalian bisa cari atau searching di sumber yang lainnya yang lebih lengkap. Colloid mill itu banyak juga kita gunakan nanti kalau di industri ya. Ya, seperti alat pengaduk tetapi dengan tekanan
tertentu dan kondisinya tidak ada udara atau vakum, ada vakumnya, yaitu colloid meal. Alkohol atau gliserin dapat digunakan pada tahap awal pendispersian partikel. Tujuannya nanti untuk membantu penetrasi pembawa ke dalam massa serbuknya. Ya, tapi sekarang kalau di industri sudah ada slogannya ramah lingkungan itu ya. Maka sekarang lebih sedikit menggunakan alkohol gitu ya. Lebih banyak menggunakan air. Mungkin nanti kita bisa tambahkan gliserin ya. Lalu juga bisa atau bahan aktif yang didispersikan dengan cara menambah perlahan-lahan ke dalam air atau sistem air dan gliserin yang mengandung leading agent. Ya, setelah itu kita lakukan preparation of structure vehicle and addition of drug dispersion. Nah, di mana pada tahapan ini kita mulai memasukkan zat aktifnya gitu ya. Iya, untuk structure vehicle-nya kita bisa menggunakan aqueous solution of suspending agent, bisa menggunakan hidrokolloid atau polysaccharide, clay atau kombinasinya. Kunci pembuatan yang cepat dari pembawa yaitu dispersi homogen hidrokolloid atau clay dalam air, itu lebih cepat. Umumnya medium hangat dapat menghidrasi hidrokolloid atau clay sehingga lebih cepat. Tapi ingat tidak boleh terlalu panas ya. Lalu larutan dari hidrokolloid atau bahan aktif dapat dibuat dalam waktu yang singkat bila hidrokolloid kering atau terdispersi dengan baik gitu ya. Kalau proses hidrasi clay akan menghasilkan drug dispersion yang lebih lama. Ya, setelah structure vehicle terbentuk, lalu kita masukkan bahan aktif gitu ya. Untuk metode pendispersian hidrokolloid atau claynya bisa high share mixing gitu ya. Iya, kalau ada kata share berarti nanti kita menggunakan pengaduk yang ada balingnya. Iya, dispersi yang baik dapat diperoleh dengan high share mixing. Contohnya di sini dengan menggunakan vortex. Serbuk hidrokolloid ditaburkan perlahan-lahan pada permukaan atau dinding vortex, lalu tiap granul nanti akan terbasahi gitu ya. Penambahan serbuk harus sudah seluruhnya sebelum kekentalannya merusak vortex dan mulai memasukkan udara ke dalam sistem, atau dapat juga digunakan sistem rotor stator. Ya, kalau vortex ini kecepatannya cukup tinggi ya teman-teman. Nah, nanti kalau kita menggunakan vortex biasanya udaranya itu sulit masuk gitu ya. Nah, kan kalau pembawanya itu sudah mengandung udara, otomatis nanti proses pembasahan atau drag dispersinya akan lebih sulit atau susah. Makanya itu kalau bisa tidak ada udara yang terjerembab di dalam gitu ya. Nah, kalau mau seperti itu ya kita menggunakan alat yang namanya vortex. Dan selanjutnya ada selain high-share mixing tadi ada dry mixing dispersion gitu ya. Biasanya formula mengandung bahan larutan air, contoh bisa menggunakan asam sitrat yang dicampurkan terlebih dahulu dengan hidrokolloid. Tujuannya untuk membantu dispersi sehingga menambahkannya harus perlahan-lahan ke dalam air dengan high share mixing, lalu sehingga membentuk dispersi hidrokolloid yang cepat. Ya, pada kedua metode pencampuran ini tetap nanti penambahan zat aktifnya harus perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit supaya lebih cepat membentuk hidrokolloidnya ya teman-teman. Selanjutnya ada penambahan dari bahan yang lainnya ya dalam formula. Contohnya bisa kita tambahkan chelating agent atau antioksidan, mungkin humectant, preservatif, color atau fragrance gitu ya. Ya, bisa kita masukkan langsung, ditambahkan dalam pembawanya, atau bisa dilakukan pre-solubilize dalam solvent yang tepat. Jadi kita bisa tambahkan langsung ke hidrokolloid tadi,
atau bisa kita larutkan terlebih dahulu dengan pembawanya gitu ya teman-teman. Lalu waktu dan suhu pencampurannya nanti tergantung dari sifat fisika kimia. Kalau fragrance nanti ditambahkan terakhir dan ketika suhu dari hasil mixing kita tadi sudah dingin. Ya kalau masih panas ya sama saja nanti mudah menguap fragrance-nya gitu ya. Jadi percuma. Yang keempat ada aeration, followed by making up to final volume. Tiap batch nanti diproses melewati aerating equipment sebelum di-add-kan ya. Suspensi dengan udara yang atau gelembung-gelembung udara yang terjebak dalam jumlah besar tidak acceptable secara farmaseutik. Karena apa? Nanti akan mempersulit kalau kita proses filling ya. Selain itu juga akan mempengaruhi sifat reologinya, dosis, warna, berat jenis, dan juga volumenya. Yang kelima ada homogenization. Terakhir suspensi dilewatkan colloid mill atau homogenizer. Tujuannya untuk mengecilkan ukuran partikel yang beraglomerasi. Ya, jadi di pertengahan atau di antara proses mixing dan juga filling, proses memasukkan ke dalam botol ya. Nah, nanti itu dilewatkan suatu selang dan nanti di tengah selang itu kita bisa tambahkan homogenizer atau colloid mill gitu ya. Jadi ketika di mixing suspensi tadi sudah terdispersi sempurna ya. Nah, takutnya kalau dingin atau apa nanti dia jalan melewati selang dan nanti akan mengendap sehingga waktu filling itu nanti akan sulit gitu ya, atau dispersinya jelek gitu ya. Maka dari itu untuk menjaganya kita menggunakan colloid mill dulu gitu ya. Jadi dari tangki mixing kita pindahkan ke colloid mill. Setelah di colloid mill nanti diaduk perlahan gitu ya, lalu baru dimasukkan ke botol atau filling gitu ya. Nah, kalau di industri juga seperti itu. Nah, ini proses yang paling kritis ya, karena sebelum dimasukkan ke dalam botol kita harus pastikan bahwa dispersi dari suspensi kita ini bagus. Kadang kalau kita buat antasida ya, nah itu nanti setelah kita mixing suspensinya sudah bagus, ketika mau di filling mungkin terlalu lama proses menunggu fillingnya atau proses menunggu hasil mixingnya kita dingin dulu itu cukup lama ya. Nah, nanti mudah mengendap atau apa gitu ya. Antasida itu sangat riskan untuk AL dan AL dan lain-lainnya itu sangat mudah sekali untuk mengendap lagi gitu ya. Nah, untuk menanggulangi itu ya kita menggunakan homogenization ini dengan colloid mill atau homogenizer. Selanjutnya ada in process testing. Ya, sebagai besar tes evaluasi dilakukan terhadap suspensi, tujuannya untuk menjamin kualitas dari produk. In process testing ini nanti apa saja contohnya ya, nanti kita bahas di belakang. Lalu yang terakhir ada transfer dan filling. Iya, nanti untuk transfer dan filling ini proses memasukkan ke dalam botol. Nah, nanti setelah ini mungkin ada satu lagi ya, biasanya filling itu jadi satu juga dengan capping atau pemasangan tutup botol gitu ya. Sediaan dipindahkan ke storage atau holding tank untuk pengisian sudah memenuhi in proses spesifikasi. Ya, jadi setelah semua diuji spesifikasinya sudah memenuhi persyaratan, baru kita bisa filling. Sediaan tidak boleh mengalami perubahan kimia, fisika, dan mikrobiologi setelah proses pemindahan dan pengisian. Hal-hal yang harus diperhatikan pada pembuatan suspensi, nanti kalau kalian mau mungkin buat eksperimen skala laboratorium atau mungkin lanjut trial atau produksi mungkin di industri ya. Yang wajib kalian perhatikan yang pertama, pemanasan terlalu lama akan menyebabkan air menguap sehingga nanti kalian harus meng-add-kan lagi gitu ya dengan menambah pelarut. Lalu pengadukan dan pemanasan berlebihan itu bisa menyebabkan depolimerasi hidrokoloid. Lalu juga pengawet dan bahan-bahan yang mudah menguap itu nanti juga akan mudah rusak atau hilang ya. Lalu yang ketiga harus menaati ketat GMP atau CPOB.
JMPS di sini termasuk validasi proses, yaitu karakteristik dari suspensi meliputi penampakan, pH, berat jenis, viskositas, ukuran partikel, volume sedimentasi, dan zeta potensial. Lalu validasi proses nanti meliputi kecepatan dan lama pengadukan, lalu temperatur dan lain-lain. Itu wajib divalidasi. Lalu evaluasi dari suspensi sebenarnya ada banyak sekali ya. Kalau yang saya tuliskan di sini ada 11. Tapi nanti pada video ini kita akan bahas beberapa saja ya teman-teman. Untuk yang lainnya mungkin kalian nanti bisa lebih mendalami atau pelajari lagi di jurnal penelitian gitu ya, yang lebih lengkap dan up to date pastinya. Ya, contohnya ada parameter sedimentasi gitu ya. Nah, untuk menghitung volume sedimentasi bisa menggunakan persamaan seperti ini ya, di mana F besar itu adalah volume sedimentasi, VU itu adalah volume dari sedimentasi, dan V0 adalah volume sebelum proses sedimentasi gitu ya teman-teman. Ya, atau nanti untuk proses sedimentasi ini kalau kalian masih ingat di farmasi fisik, biologi juga kita bisa menggunakan persamaan dari Stokes itu ya. Ya, lalu ada rheological measurement dan viskositas. Single rate of shear bertujuan untuk melihat viskositas. Ya, pada hal ini kita bisa menguji suspensi kita itu apakah termasuk dari Newtonian dan non Newtonian gitu ya. Kalau non Newtonian apakah termasuk plastik atau pseudoplastik atau thixotropi atau dilatan gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalian bisa menentukan jenisnya, sehingga nanti kalian bisa menentukan berapa viskositasnya gitu ya. Lalu selanjutnya ada particle size measurement gitu ya. Bisa menggunakan microscopic of Coulter counter ya. Ya, kalau particle size ini biasanya juga bisa menggunakan SEM ya. Lalu deteksi dengan particle size measurement ini kita bisa melakukan deteksi adanya pertumbuhan agregat atau kristal, sehingga bisa mengetahui dari perubahan sedimentation rate, lalu ease of redispersibility-nya, apakah nanti mudah membentuk caking dan efikasinya. Lalu pH measurement ya, atau pengujian pH ya. Ini kalau bisa pH-nya ya buat yang normal ya. Kalau untuk pengujian pH ini kita bisa menggunakan pH meter. Lalu density measurement, kita bisa mencari tahu densitasnya dari suspensi kita dengan menggunakan pyknometer pada suhu tertentu, biasanya pada suhu ruangan sekitar 25 derajat Celcius gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir ya. Semoga sedikit penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Lalu juga like video ini kalau kalian suka, dan bisa di-share ke teman-teman kalian kalau dirasa video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa digunakan sebagai bahan diskusi pembelajaran kita bersama ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau mungkin mau memberikan kritik, saran, masukan, bisa langsung tulis pada kolom komentar di bawah ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.